Halo apa kabar pemirsa, dialog spesial kali ini akan menyajikan informasi mengenai seberapa pentingnya bijak dalam berinternet. Dalam 60 menit ke depan tentunya bersama saya, Angel Nenggolan. Pemirsa, penggunaan internet di era saat ini tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, seperti mencari informasi, berita. Nah, di samping saya sudah ada dua narasumber dari Kominfo Sumatera Utara yang akan berbincang seru mengenai tema kita, bijak berinternet. Dialog ini merupakan kerjasama dengan Evarina Televisi dan Kominfo Sumatera Utara dan ditayangkan di YouTube Apa Cerita Info Sumatera Utara. Nah, mohon izin Bapak silakan perkenalkan diri. Selamat siang pemirsa semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdi Dharma. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor di Universitas Prima Indonesia. Bidang saya adalah teknologi informasi dan juga spesifik di bidang artificial intelligence. Baik Ibu, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harvina Zuhra ya, sehari-hari sekarang menjabat Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sumatera Utara. Baik, kita akan awali pertanyaan kita ya Ibu. Sesuai dengan tema kita, bijak berinternet. Menurut Bapak dan Ibu, bijak berinternet itu seperti apa? Bijak berinternet, ya sebenarnya kita harus telah dulu, internet itu apa? Internet itu sebenarnya hanyalah sebuah media penyebaran informasi. Informasi sendiri dari zaman dahulu sampai sekarang sudah ada yang namanya penyebaran informasi. Jadi internet itu sebenarnya hanya mewadahi yang pertama, medium informasi, memperbanyak mediumnya. Yang kedua, kecepatan penyebaran. Jadi dengan adanya kecepatan penyebaran dan juga medium yang bervariasi, membuat internet itu sebuah ledakan data, ya. Jadi karena adanya internet pada tahun sekitar 2000-an dikenal namanya istilah big data. Karena internet itu menghubungkan setiap sisi kehidupan manusia, dipakai setiap hari. Tapi kalau dalam internet itu sekarang ada juga namanya hal baru, yaitu artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini semenjak adanya big data, banyaknya data yang ada, berhasil para ilmuwan itu menciptakan sebuah mesin yang bisa berpikir. Efeknya adalah kalau di zaman sekarang, selain informasi, penyebar informasi itu sekarang bukan hanya manusia lagi, bahkan manusia buatan yang mesin yang punya artificial intelligence juga bisa menyebarkan informasi. Memang kalau kita harus membijaki internet ini, kalau paling penting menurut saya hal utama adalah bagaimana melakukan penyaringan. Karena informasi itu ujung-ujungnya pasti menjadi disinformasi. Kalau sudah melalui berbagai media, kadang informasi berubah disinformasi, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempelajari perilaku dalam menyaring informasi. Silakan Ibu. Oh iya, ya tadi udah dijelaskan panjang lebar dengan Pak Dosen ya, pasti lebih ini. Kalau menurut saya sendiri ya, mungkin pengalaman selama ini memang apakah bagaimana ya bijak berinternet itu menurut saya adalah bagaimana kita memanfaatkan internet itu dengan baik dan produktif ya, artinya positif buat si pengguna internet gitu, karena memang internet ini selain dia punya banyak sekali kegunaan, manfaat positif, tapi juga ada hal-hal yang bisa berefek negatif dan itu banyak sekali dan perkembangannya luar biasa sampai kita pun juga kadang nggak tahu ini apakah ini negatif atau positif gitu. Jadi memang perlu pembelajaran, literasi terus-menerus dan si pengakses internet harus terus-menerus bisa memperbanyak pengetahuannya dan menggunakan akal sehat untuk dalam dia beraktivitas di dunia digital gitu. Baik. Lantas, bagaimana menurut Ibu dan Bapak perkembangan internet di era saat ini? Karena sekarang kan sudah banyak platform media sosial ya Ibu. Perkembangannya luar biasa ya. Data terakhir itu
pengguna internet kita itu 70% sudah mengakses internet dan menggunakan internet itu hampir 8 jam setiap harinya. Orang Indonesia hampir 8 jam mengakses internet dan paling banyak itu bermedsos. 3 jam lebih itu bermedia sosial. Jadi memang sehari-hari kita sudah berada di dunia maya, dan jadi memang dunia maya bukan lagi sebuah dunia yang asing. Kita sudah ada di dalam itu dan hari-hari kita sudah melakukan dengan segala sesuatunya dengan internet. Istilahnya Internet of Things ya Pak ya. Jadi memang everything sudah jadi masuk dalam internet gitu. Jadi baik kita misalnya memesan makanan, kita berkomunikasi, dan rasanya kalau kita nggak pakai internet itu udah nggak megang handphone ya, itu kayak kita udah di dunia mana gitu, udah merasa kita terasing gitu. Dan semua orang mulai dari bangun tidur dia pegang handphone sampai dia mau pejam mata mungkin handphone masih masih di genggaman gitu. Tentu itu juga kadang kita nggak tahu konsekuensi apa yang sudah kita lakukan dengan cara kita berinternet yang terlalu lama. Mungkin itu sebenarnya perlu kita sikapi juga gitu. Sangat mempengaruhi kehidupan kita, aktivitas sehari-hari ya Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Betul, memang sangat mempengaruhi. Apalagi ditambah artificial intelligence terbaru ini, dalam 2 tahun ini seperti kita ketahui ada yang namanya aplikasi ChatGPT, aplikasi Bard dari Google. Ibaratnya manusia itu media sosial bukan hanya sesama manusia aja. Sekarang bahkan kita bisa berinteraksi dengan komputer. Banyak kasus yang kita temui, seperti contoh mahasiswa-mahasiswa kami itu sekarang mengerjakan PR-nya bukan lagi menggunakan pemikiran sendiri, udah langsung pakai aplikasi tambahan. Soalnya langsung masukkan ke dalam ChatGPT, langsung keluar jawabannya. Bahkan ada yang kasus sampai mahasiswa itu ibaratnya seperti berpacaran dengan aplikasi tersebut. Padahal aplikasi tersebut itu adalah aplikasi ciptaan manusia juga. Ya, dari tadi juga saya sampaikan, aplikasi itu juga bisa disusupi disinformasi, informasi yang salah. Maka seperti disampaikan Ibu tadi juga, memang betul, kita tidak bisa membendung disinformasi, kita tidak bisa membendung informasi. Yang bisa kita lakukan, saringlah informasi, belajarlah etika digitalnya. Lalu bagaimana dengan usia yang memang sesuai untuk melakukan atau mempunyai media sosial? Usia berapa termasuk ideal? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Karena sebenarnya memang udah dilakukan kajiannya. Kajiannya itu dilakukan oleh Google. Ini mungkin saya nggak tahu apakah banyak orang tua yang tahu. Saya sendiri mempunyai 3 anak kecil. Jadi dari awal itu saya sendiri kan memang udah paham teknologi. Kebetulan dari Google itu ada membuat sebuah fasilitas edukasi, application restriction. Jadi dari kecil memang anak-anak saya itu udah dari umur 5 tahun kemarin, ingat saya sudah diberikan handphone. Apalagi memasuki zaman COVID kemarin itu full handphone. Tapi kita bersyukur karena dengan adanya aplikasi tersebut kita bisa melakukan penyaringan. Jadi aplikasi itu memang aman digunakan supaya kita bisa menyaring. Kalau masalah berapa usia yang diberikan, bukan masalah usia, masalah tidak bisa dibendung. Karena contoh, kalau anak-anak kita tidak diberikan handphone, contoh, sementara di sisi lain, sewaktu di sekolah, ya dia melihat teman-temannya udah pada punya handphone. Sampai rumah pastinya memaksa kita juga, Bu. Apa daya ya tetap harus kita berikan. Karena itu bisa, positifnya adalah, anak sekarang kalau mau dibandingkan, seperti contoh anak saya tuh bahkan lebih pintar dari saya kalau soal informasi, Bu. Iya, bahasa Inggrisnya, saya dulu waktu kecil bahasa Inggris saja harus belajar sampai SMA baru agak bisa. Anak sekarang udah bisa bahasa Inggris. Karena memang pengaruh. Dipaksa, pingin taunya belajar di sana semua. Jadi tidak hanya pengaruh negatif, positifnya juga dampak positif banyak. Betul, ya. banyak. Jadi memang usia berapa bermedsos ya. Kalau kita mendaftar, mungkin semua sudah punya medsos ya. Tapi kalau kita mendaftar itu memang ada batasan usia. Jadi Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain itu dia punya batasan. Kadang anak kita kan membuat usianya
sudah cukup untuk bermedsos, padahal belum gitu kan. Itu kan juga gampang sekali gitu. Tapi memang sebetulnya kebijakannya itu usianya itu anak-anak tidak diperkenankan untuk bermedia sosial. Kenapa? Karena media sosial itu kan tempat semua orang bisa berinteraksi, dan itu di situ tidak semua orang menampilkan jati diri yang sebenarnya. Ada juga yang benar-benar, tapi ada juga predator di situ, ada juga penipu ya kan, yang kita nggak tahu siapa di situ orang-orang, karena dia bisa aja pakai anonim, bisa aja pakai nama asli, dan kewaspadaan itu tetap harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah, sebetulnya anak kita itu nggak perlu diajarin berinternet kan Pak, karena mereka native digital, udah dari lahir dia punya skill itu gitu. Kenapa? Karena mereka hidup di dunia yang sudah ada internet sekarang. Beda dengan saya mungkin yang kita masih tahun ini 90-an belum ada kan, masih kuliah itu masih ngetik pakai mesin tik gitu ya. Nah, anak sekarang itu nggak perlu diajari, tapi sebagai orang tua kita perlu mungkin mengajari mereka untuk berhati-hati, bagaimana beretika di dunia maya. Kenapa? Karena mungkin pernah dengar ya netizen Indonesia itu paling ini ya kan, paling barbar dianggap gitu kan, paling aktif dan paling kejam gitu memberikan komen-komen, dan itu juga bukan sesuatu yang baik gitu ya, karena etika itu juga di situ ya, santun bermedia sosial. Gimana kalau kita rasakan komen itu buat kita itu menyakitkan, jangan dilakukan gitu. Anak-anak kita ajarkan untuk tidak membuli di dunia maya gitu. Sama di dunia nyata membuli itu tidak boleh, sama di dunia maya juga. Ini anak-anak kita ajarkan bagaimana bisa dia melindungi dirinya sendiri dari orang-orang yang mungkin tidak baik, berniat jelek di sana. Misalnya tidak chat, tidak perlu melakukan chat dengan orang-orang yang tidak dikenal, atau tidak menerima pertemanan yang bukan lingkaran pertemanannya, karena biasanya dari situ dia masuknya predator itu, karena memang kasusnya itu sudah cukup banyak ya Pak ya, yang menyebabkan korbannya anak-anak, dan sebenarnya bukan anak-anak aja ya Pak sekarang ya, orang dewasa juga banyak pemerasan dengan cara begitu kan, seolah-olah berteman, kemudian mengirimkan foto, kemudian ancaman nih kalau nggak kamu kirim nih fotonya disebar gitu. Bahkan di case-case di luar negeri itu ada yang sampai bunuh diri gitu karena dia takut dan malu gitu. Ini yang perlu sebenarnya diantisipasi oleh orang-orang dewasa, yang orang dewasa juga harusnya aware ya terhadap ini gitu, dan harus bijak dan memperhatikan anak-anaknya beraktivitas di dunia maya tersebut gitu. Jadi memang dibutuhkannya pengawasan dari orang tua dan lingkungannya Ibu ya, dalam anak kita bermain sosial media atau berinternet. Karena kan kalau di gadget tuh ada ya Pak ya, parental control ya. Nah, itu diaktifkan gitu, harus aktif. Jadi kita tahu anak kita itu ngakses apa, berapa jam dia berinternet gitu. Itu langsung mati dia kalau kita kasih batasan 1 hari misalnya 3 jam, udah langsung mati dia, nggak bisa hidup lagi. Itu perlu gitu, karena durasi juga sangat mempengaruhi kan perkembangan anak. Anak-anak itu kan harusnya main, dia main lari-lari, berinteraksi sosial ya Ibu. Interaksi sosial dengan orang-orang yang nyata gitu ya. Baik, Ibu tadi ada disinggung oleh Pak Abdi terkait pandemi COVID. Apakah pada zamannya pandemi COVID penggunaan internet khususnya di Sumatera Utara meningkat? Ya, itu pasti ya. Walaupun memang studinya mungkin kalau tadi itu data hotsuite itu ya di compare itu jelas itu ya peningkatan, apalagi di zaman COVID kayak kata Pak Abdi bilang anak sekolah itu wajib ya kan Pak, kita mengakses pendidikannya itu melalui daring ya, istilahnya dalam jaringan. Jadi memang luar biasa peningkatannya, dan platform-platform juga berkembang pesat pada waktu itu, bisnisnya luar biasa gitu, kayak
pembelian belanja online, mulai dari yang lain-lain itu luar biasa sebenarnya berkembang, walaupun kita nggak tahu ya data pastinya berapa, tapi pandemi itu menurut saya positifnya itu juga gitu. Jadi mengajarkan kita untuk Semakin kreatif ya Ibu ya. lompatan penggunaan internet itu luar biasa gitu. Jadi orang yang tidak biasanya tidak berinternet, dia terpaksa gitu, karena ya udah gini gitu, terpaksa kita punya ini kan, kita terpaksa meeting bisa lewat Zoom. Akhirnya itu kan positif ya. Kuliah kita pakai Zoom, anak-anak belajar pakai Zoom, meeting lewat Zoom. Ada sesuatu yang manfaat di balik itu. Ketika kita sudah tidak pandemi, akhirnya kita sudah biasa berteknologi kan. Jadi ada lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak hal positif sih sebenarnya dengan revolusi lah katakannya, lompatan besar penggunaan internet pasca pandemi itu gitu. Lalu bagaimana Bapak, tanggapan Bapak dari praktisi komunikasi dan informasi sendiri melihat masyarakat Sumatera Utara apakah sudah bijak dalam menggunakan sosial media atau berinternet? Ya, kalau untuk masyarakat Sumatera, tepatnya Sumatera Utara, kalau untuk lingkungan Kota Medan terutama, saya rasa udah sangat bagus literasi etika digitalnya. Memang sebenarnya yang harus disasar itu adalah daerah-daerah yang mungkin belum begitu berkembang, terutama perkembangan teknologi internetnya yang belum ada. Karena mereka yang umumnya yang baru pertama kali berkenalan dengan internet itu yang sering melakukan kesalahan. Tapi kalau kita udah terbiasa, kita udah ngerti apa sisi positif dan negatif dari internet itu, biasa kita udah bisa tahu sendiri gitu. Memang kalau literasi Kota Medan, seperti disampaikan tadi mengenai COVID, saya mungkin cerita sedikit mengenai perguruan tinggi. Terutama di perguruan tinggi, kami sebenarnya kalau dari kementerian kami pada tahun 2010-an awal sudah mencanangkan mulai adanya teknologi pembelajaran secara daring. Tapi ya, walaupun ada, tidak semua sifat manusia itu bisa berubah. Kami di UNAS Prima Indonesia sendiri pada tahun 2016 sudah menciptakan platformnya, Bu, platform sepadanya. Tapi ya kembali, baik dari sisi tenaga pengajar maupun dari sisi mahasiswa, pada saat itu menentang. Hanya sekitar 10% saja penggunaan platformnya, tidak mendukung penggunaan online. Dan memang kita susah pada saat itu mengarahkan bagaimana, ayo coba pakai. Seperti disampaikan tadi, kami juga bersyukur secara pendidikan, penetrasi pembelajaran secara teknologi ini pada zaman COVID itu ya 100%. Mau tidak mau dipaksakan harus. Kita memang salah satu mungkin ya yang mungkin dosen yang sudah agak tua biasanya, yang agak sedikit gagap teknologi, itu mau nggak mau juga belajar. Betul. Jadi memang kami bersyukur di satu sisi positifnya, penggunaan teknologi sangat. Kalau kami pendidikan, yang paling bersyukur adalah komunikasi dengan negara di luar Indonesia. Kalau dulu kami mau menghadirkan narasumber, itu kami kadang agak berpikir panjang. Apalagi kalau mau sampai yang negara seperti Amerika, Jerman, itu pembiayaannya kadang sangat tinggi, Bu. Tapi dengan adanya teknologi platform salah satunya Zoom, itu terpenuhi semua. Bisa tercover dengan adanya penetrasi teknologi zaman COVID. Jadi ya, sangat berarti bagi kami COVID itu positifnya bisa meningkatkan literasi teknologi. Bagaimana Ibu, menurut Ibu literasi masyarakat sendiri apakah bijak sudah dan berapa persen? Kalau ditanya persentasenya susah ya, sulit kita melihat itu karena perlu kajian atau seperti survei begitu ya. Tapi kalau kita melihat perkembangannya kan terus berkembang terus gitu ya kan. Ada perbaikan, ada perubahan gitu ya. Kalau dulu kita cepat sekali termakan hoax ya. Gimana apalagi nih menjelang tahun-tahun politik, ada lagi mau pemilu ini, aduh itu hoax itu gila-gilaan itu luar biasa gitu ya. Jadi kayak hoax itu memang nggak bisa dihilangkan gitu. Itu tetap ada mulai dari zaman dahulu kala sampai sekarang, dan terus selagi masih ada kebutuhan orang untuk berbohong dan ada manfaat di situ, orang akan melakukan. Dan
masyarakat kita mudah sekali terbakar gitu ya, bereaksi gitu dengan hal-hal begitu gitu kan. Memang sudah banyak ya perubahan karena mungkin banyak pihak-pihak juga yang melakukan pembelajaran, literasi, sosialisasi dan konten-konten juga banyak ya untuk menyadarkan kita semua gitu. Tapi memang itu tetap ada gitu. Yang paling dikhawatirkan kan seperti ujaran kebencian. Kemudian kalau kita ingat banyak kejadian-kejadian yang seperti kasus kerusuhan Tanjung Balai misalnya, itu gara-gara postingan Facebook ya kan Pak, yang gara-gara postingan Facebook, dan itu langsung bereaksi dan terjadilah pembakaran rumah ibadah dan lain-lain. Tentu kita tidak mau seperti itu gitu. Syukurnya makin ke sini makin bijak ya orang berinternet dan mulai berpikir, ada logika dipakai. Jadi memang kita tidak serta-merta percaya setiap mungkin ada broadcast di WhatsApp grup, begini caranya, ini hati-hati, ini ada ini di sini gitu ya. Jangan langsung percaya, cek dulu, verifikasi, dan kita perlu cek and recheck gitu, dan jangan share sembarangan gitu, karena kita akan memberi kontribusi juga kalau ada hal-hal yang negatif gitu. Banyak sekali host-host seperti itu kayak di bidang kesehatan gitu. Utamanya orang percaya kenapa? Karena dia menyentuh perasaan kita gitu, dan terutama kalau orang-orang tua. Ingat nggak kalau kita di WhatsApp grup keluarga tuh kan paling sering tuh kan kayak gitu kan, yang bagi juga wak kita, tante kita ini. Dan lucunya kadang anak-anak yang ngerti gitu males gitu, ini hoax, ini nggak mau gitu bilangnya gitu, padahal memang sebaiknya juga ini disampaikan bahwa oh ini nggak gini, salah, informasi yang salah gitu. Jadi ya itu tadi, makin kemari makin bijak, tapi juga yang negatif ini juga berubah bentuk, berubah ini, banyak penipuan juga makin keren-keren ya caranya gitu ya. Jadi memang kita dituntut untuk selalu waspada gitu, dan aware lah terhadap lingkungan, terhadap teman sekitar kita, dan hal-hal yang mencurigakan itu jangan langsung dipercaya dan dibagikan gitu. Jadi dari data Kominfo sendiri, Kominfo Sumatera Utara, ada nggak Bu seberapa bijak sih datanya masyarakat Sumatera Utara menggunakan sosial media atau berinternet? Iya, itu tadi saya bilang data itu nggak ada ya, kita tidak melakukan survei itu, dan saya rasa juga tingkat kebijakan itu kan sangat susah kita mengukurnya. Apa ukurannya bijak itu ya? Saya bilang saya bijak, apa indikatornya gitu. Jadi memang belum ada ukuran seperti itu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah segmen berikut ini, kita akan mengobrol lebih dalam lagi terkait bijak berinternet bersama dua narasumber hebat. Tetap di Dialog Spesial. Pemirsa, kembali lagi di Dialog Spesial bersama dua narasumber hebat kita ini. Bapak, Ibu, kalau kita lihat sekarang ini semua orang, masyarakat memiliki media sosial. Tentunya Bapak dan Ibu memiliki akun sosial media kan, pribadi ya kan. Nah, yang memiliki akun media sosial ini tidak dipandang umur, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua juga sekarang punya media sosial. Lalu, kalau masyarakat di Sumut sendiri, menurut Bapak dan Ibu, apakah sudah cukup literasinya? Dan apakah ada program dari Kominfo Sumatera Utara melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat terkait pentingnya dan bijaknya berinternet atau bermedia sosial? Media sosial ya, tadi hampir sebagian besar penduduk kita ya, hampir kalau di data itu
Indonesia itu 167 juta pengguna medsosnya. Jadi sekitar 60% dari 276 juta penduduk kita itu bermedsos gitu ya. Tadi dia lebih dari 3 jam berinteraksi di media sosial. Tentu ini apa ya, sesuatu yang membuat disrupsi sih sebenarnya ya. Disrupsi itu apa, kekacauan ya. Jadi memang ada hal-hal yang karena perkembangan internet ini luar biasa, jadi dia membuat kacau dan membuat efek negatif ke bidang-bidang lain. Misalnya orang tidak lagi membaca berita di surat kabar, menyebabkan bisnis koran mungkin agak turun dan makin lama makin habis ya Pak. Kita lihat koran-koran Berita online ya Ibu beralih ke ya orang beralih ke digital karena semua ada di genggaman gitu ya. Banyak sekali yang merubah gitu kan, termasuk di media sosial gitu kan, karena hampir itu tadi hampir 70% 60% lebih itu orang di medsos gitu kan, di medsos. Jadi memang warga kita semuanya ada di medsos gitu. Jadi memang baik dia bisnismen, pebisnis, dia akan memasang iklan di media sosial gitu. Jadi semua sekarang itu jatuhnya itu iklan-iklan itu di situ ya, di komersial itu di situ, di Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain gitu ya. Bagi kami pemerintah juga akhirnya harus masuk ke situ. Kita juga harus membuat akun gitu ya. Apalagi kami Dinas Kominfo yang bidang tugasnya itu di komunikasi dan informasi. Jadi memang kita pun pada akhirnya menyampaikan informasi itu melalui media sosial gitu. Kita membangun media sosial kita sebagai saluran kepada informasi, kepada masyarakat, menyampaikan informasi, berkomunikasi dan juga mendapatkan feedback gitu ya. Kalau dulu kan kita satu arah tuh, kita ngirim rilis misalnya ke berita, naik di surat kabar, naik di televisi, naik di media online, tapi kita nggak dapat feedback. Nah, keuntungan dari medsos ini dia langsung gitu interaksi itu, setiap konten yang kita naikkan langsung di komen, langsung bisa di share sama netizen ya kan, sama itu keuntungannya. Jadi memang media sosial ini sebetulnya hal yang berkembang terus dan makin pesat, dan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya ya pada banyak pihak termasuk kita di pemerintah gitu. Mungkin juga masyarakat juga harus bisa memanfaatkan itu secara produktif tadi ya, positif dan menguntungkan bagi mereka. Kalau sekarang kan banyak tuh ya orang jualannya di situ gitu kan, karena ada platform media sosial gitu. Jadi memang banyak sekali, tapi kan memang kayak Sumatera Utara ini terdiri dari 33 kabupaten kota yang penetrasi internetnya mungkin tidak sama rata gitu ya. Kita punya pantai barat, pantai timur, pegunungan gitu. Kadang nggak semuanya merata akses internetnya itu gitu. Jadi memang di Medan, mungkin Medan, Binjai, Deli Serdang ini besar gitu ya, tapi mungkin di Nias lebih terbatas gitu. Tapi memang para milenials ini ya, generasi Z, generasi milenials itu kan kalau kita lihat terakhir itu sensus penduduk itu hampir 50% warga Indonesia itu kan anak muda, milenials dan Z ya. Jadi jadi mereka itu yang berada di semuanya di internet itu, medsos dan lain-lain ya. Kita harus sebagai generasi yang paling banyak ya, dia sudah separuh persen lebih dari penduduk itu adalah mereka. Kita juga harus merangkul mereka, menyampaikan bagaimana mereka bisa dapat nih akses informasi tentang pembangunan Sumatera Utara, tentang hal-hal yang positif gitu ya. Karena memang internet ini kan banyak sekali, kayak Bapak Bini bilang banjir kan, data informasi itu semuanya ada gitu. Nah, gimana mereka bisa mengakses yang hal-hal yang positif gitu. Termasuk ya kita berharap
pemerintah ya, informasi tentang pembangunan, hal-hal yang kebijakan-kebijakan itu bisa sampai gitu. Seperti misalnya COVID ya kemarin, kita sangat mengandalkan media sosial untuk bisa merubah perilaku ya, dari yang misalnya gimana sih harus pakai masker yang benar, ayo pakai masker, kemudian cuci tangan yang ini, perilaku-perilaku positif itu untuk menghindari pandemi itu kita gencar melalui media sosial. Jadi memang andalan sekarang itu memang sekarang media sosial gitu. Pak, bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah literasinya sudah cukup untuk masyarakat atau dibutuhkan apa lagi Pak, dari kacamata Bapak selaku praktisi komunikasi dan informasi? Kalau literasi digital itu nggak bisa berhenti, harus terus menerus. Kenapa? Karena digital teknologi ini juga berkembang terus masalahnya. Jadi memang seperti contoh aja akun sekarang banyak aplikasi media sosial. Contoh kami selain praktisi, sebagai dosen juga, kami sendiri punya banyak akun. Baik akun sebagai penelitian, akun sebagai dosen. Nah, yang harus dipahami semua, kalau kita namanya sudah berinternet, sudah membuat akun, kita harus sadari kita udah meninggalkan sesuatu, jejak digital. Jadi kalau kita mau berbijak dalam berinternet, kita sendiri memang harus sangat berhati-hati ya. Karena setiap tindakan kita itu meninggalkan jejak. Semua bisa dilacak kembali ke asal, semua bisa. Makanya dalam berinternet itu ya seperti tadi sama ya, internet itu menyebarkan informasi. Jadi dalam internet itu kalau namanya menyebarkan informasi, kita kembali aja ke petuanya zaman dulu dari Socrates. Dari Socrates itu sudah sampaikan Socrates triple test, yaitu bahwasanya sebuah informasi itu bisa disebarkan kalau mengandung 3 hal: kebaikan, kebenaran, manfaat. Sederhana aja, kalau ada sebuah informasi, kita lihat dulu informasi ini baik atau tidak. Kalau informasinya kita tidak jelas baik atau tidaknya, cukup, tidak usah disebarkan. Yang kedua adalah kebenaran. Kalau kita sendiri meyakini informasi itu benar, silakan disebarkan. Tapi kalau tidak, ya jangan. Baru yang terakhir mungkin yang paling penting adalah manfaat. Saya sendiri kalau dalam bermedia sosial membagi informasi itu, saya selalu hanya membagi informasi positif. Karena saya yakin informasi positif itu bermanfaat bagi yang melihatnya. Jadi sebenarnya untuk zaman sekarang pun, ilmu dari Socrates itu tetap sah untuk kita terapkan di masa ini. Kebaikan, kebenaran, manfaat. 3 hal ini sangat penting dalam melatih kita untuk beretika digital. Tuh. Lalu bagaimana dampak negatif dan dampak positif dari berinternet atau bersosial media? Bapak selaku pengamat, bagaimana Pak sejauh ini? Ya, internet itu memang pisau bermata dua, bisa positif, bisa negatif, tergantung pemakaian itu ingin menuju ke positif atau negatif, ya kan? Kalau untuk positifnya, ya sekarang anak-anak nggak usah diajarin lagi. Kalau kita ingin bertanya kepada seorang anak-anak, dia akan menjawab sangat cepat, tinggal dilihat Google. Apalagi sekarang udah ada ChatGPT, tinggal lihat di sana. Tapi kalau anak-anak itu ya zaman sekarang seperti kami di institusi pendidikan itu, pengajaran sekarang itu udah berbeda banget sama dulu. Dulu mahasiswa dulu mungkin masih sangat disiplin, sangat apa. Kalau generasi sekarang Bu, beda total Bu. Sangat berbeda. Jadi kami sebagai pengajar juga sudah berusaha menyikapi yang kami ajarkan kepada mahasiswa sekarang itu memang semua praktisi. Bagaimana berpraktek yang baik dan sebagainya. Karena kalau soal ilmu teori itu nggak perlu diajarkan lagi. Nah, itu sisilah positifnya internet. Nah, sisi negatifnya internet itu memang kita lihat penipuan-penipuan yang ada ya. Memang yang paling fatal itu penipuan seperti contoh ini yang saya juga agak kasihan ya, pinjaman online. Ini sangat tren, OJK itu sangat kelabakan menghadapi pinjaman online. Karena siapapun manusia itu pasti semua akan tergiur dengan namanya uang. Apalagi hanya cukup bermodalkan modal jari kita aja bisa dapat uang. Dengan identitas. Ya, padahal tidak tahu bahwa itu udah jejak digital diberikan, itu udah kita sebenarnya ditahan nih kalau kita udah ambil pinjol.
Kemarin kita juga baru ada edukasi literasi dari OJK juga. Jadi OJK sendiri sangat gencar saat ini melakukan literasi mengenai menghindari namanya pinjaman online. Karena namanya pinjaman online nggak ada pernah yang positif, semua pasti negatif. Ujung-ujungnya pasti bermasalah. Baru kalau negatif yang selanjutnya adalah hati-hati. Ini kalau bagi kami orang teknologi informasi, kami mungkin kenal nih. Banyak pencurian data. Pencurian data itu memang mungkin hal kecil, katanya mungkin hanya sekedar curi data KTP nih. Padahal itu faktanya sangat berbahaya. Dampak ke depan sangat luar biasa. Banyak juga yang memang termakan, coba iming-iming, klik link ini dapat hadiah ini, cukup misalkan kasih KTP. Padahal itu udah jebakan sebenarnya. Itu sudah termasuk pencurian data yang bahasanya bahaya, bisa disalahgunakan semua. Jadi itulah sisi negatif internet. Ya bisa dicegah nggak bisa, karena kalau mau ditutup mati 1 tumbuh 1000, nggak bisa ditutup semua. Pinjaman online itu nggak bisa dihentikan lah. Hanya literasi lah yang harus kita tingkatkan untuk bisa menangkal sisi negatifnya internet. Itu. Sudah dijelaskan oleh Pak Andi bahwa banyak sekali ada beberapa dampak negatif dari berinternet atau bersosial media. Namun untuk Kominfo sendiri, bagaimana upaya penanganannya untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pinjol dan pencurian data itu? Ya, tentunya di Kominfo, baik itu di kementerian ya, terutama di kementerian dia punya beberapa platform yang tadi tuh anti hoax, misalnya kita bisa ngecek fakta di situ, turn back hoax dan lain-lain. Kemudian juga kita juga aktif melakukan sosialisasi literasi digital, itu juga bagian dari tugas kinerja kita gitu. Jadi memang terus berupaya untuk memberikan informasi dan kepada masyarakat gitu. Salah satunya kita juga kemarin misalnya membuat buku gitu ya, buku kayak ini panduan berinternet yang aman, sehat untuk keluarga gitu. Karena kita melihat setelah COVID kemarin itu luar biasa, internet dan anak-anak semua punya pegang gadget, dan kita belum aware terhadap hal-hal yang negatif yang coba kita hindari gitu kan, karena pengaduan-pengaduan juga banyak gitu ya. Jadi mungkin pemirsa bisa juga mengakses ini di web kita infosumut.id gitu, bisa digitalnya bisa didapat di sini. Jadi memang ini panduan berinternet untuk anak-anak. Bagi anak-anak kita taruh bahasa yang lebih sederhana ya. Kemudian juga bagi orang tua diberikan panduan bagaimana mendampingi anak, bagaimana bersikap terhadap anak dalam mengakses internet gitu. Mungkin itu ya. Jadi untuk buku panduan sendiri Bu bisa diakses secara online ya? Iya. Iya, digitalnya iya. Yang ingin membaca atau mendalami buku tersebut bisa ya Bu ya? Iya, benar. Mohon infosumut.id. Infosumut.id ya. Baik Ibu. Di era gempuran saat ini kan bebas berpendapat, mengeluarkan cuitan-cuitan hati yang memang kadang kan kita memang mengeluarkan ya, karena ini sosial medianya orang tersebut ya bebas. Akan tetapi kan ada orang yang membaca, ada orang yang melihat. Nah itu bisa saja dia pengolahan kata diksi yang tidak tepat, yang belum tepat, itu kan bisa membuat salah paham ya. Apa saja rambu-rambu atau kiat-kiat yang harus diterapkan oleh masyarakat atau pengguna sosial media untuk bersosial media dengan bijak? Ya, jadi bagaimana sih
triknya ya supaya bermedia sosial dengan bijak gitu ya, supaya menjadi netizen yang positif ya, yang bijak gitu ya. Pertama memang mungkin kita harus berpikir dulu gitu kan. Tadi kayak kata Pak Abdi, apakah yang mau kita posting ini ada manfaatnya? Apakah ini mengandung kebenaran gitu ya? Apakah ada positifnya bagi saya maupun bagi orang lain? Apakah ini bisa menyinggung gitu ya? Artinya sara, harus perhatikan ada unsur sara di situ, tidak mengandung unsur sara, tidak ada ujaran kebencian, tidak menyinggung orang lain gitu ya. Kalau kita merasa postingan ini ada manfaatnya dan kira-kira mikirnya gini, ini kalau aku posting ini kalau nenekku lihat memalukan nggak ya? Gitu kalau Keluarga juga pasti kan. iya, artinya kalau ada rasa itu berarti ini mending nggak usah gitu ya. Terus komentar, sebelum berkomentar mikir nggak kalau ini aku lakukan ke diriku sendiri ini baik nggak gitu. Karena itu tadi kan termasuk hate speech juga sekarang sudah ada undang-undang ITE-nya gitu. Jadi memang nggak sembarangan, kita harus berhati-hati karena undang-undangnya udah ada. Jadi bisa dipenjara gitu ya, ada ininya gitu ya. Jadi memang itu salah satunya, itu kita harus berpikir ulang gitu ya, apakah ini baik dan ini kemudian juga apa ya, kadang ini tadi misalnya berteman gitu ya, di luar lingkaran pertemanan kita mungkin beda ya. Kalau dia influencer ya bolehlah, sah-sah saja dia punya banyak sekali ini ya gitu. Jadi memang kita harus tidak boleh percaya apapun di situ gitu dengan orang yang di balik itu, kecuali memang orang yang benar-benar kita kenal. Bahkan orang yang kita kenal juga bisa jadi akunnya diretas gitu ya. Jadi tetap harus ada ini gitu. Tapi tadi saya teringat apa namanya, kata Pak Abdi, kebenaran gitu. Nah, negatifnya lagi di sekarang ini ada namanya istilahnya era post-truth ya Pak. Post-truth, betul. Ini justru kita nggak tahu lagi mana yang benar gitu, karena semua orang bisa menganggap dirinya benar gitu, dia yang lain salah kecuali aku gitu. Kenapa? Karena di dunia sosmed ini, baik di internet maupun kita mengakses internet, ada istilahnya apa ya Pak, gelembung ya. Kita berada di sebuah seperti gelembung yang kita akan mendengar pendapat yang menurut kita benar gitu kan. Karena internet itu membuat kita berkelompok gitu. Kita akan dikasih pilihan suguhan postingan yang kita sukai gitu. Misalnya kita suka masak-masak, yang keluar nanti di feed kita itu, di beranda kita tentang masak-masak semua. Kalau kita suka tentang kecantikan, makeup, keluarlah dia tentang itu semua, dan iklan-iklan tentang itu semua. Jadi demikian juga tentang misalnya apa namanya, tentang pilihan politik dan lain-lain. Jadi ada istilah itu post-truth gitu, yang itu juga harus kita antisipasi gitu, bahwa kita harus membuka selebar-lebarnya cakrawala kita gitu, jangan hanya satu ini. Dan kalau kita ingat dulu ketika pemilu ya, pilpres itu ada sampai terbelah itu ya, netizen pro sini dan itu memang dipelihara untuk subur. Kenapa? Karena mungkin orang-orang yang untuk meraih suara itu, dia memang menciptakan itu gitu, supaya dia meraih dukungan dan lain-lain. Dan tentu ya, dan itu tetap akan ada, dan dengan cara yang macam-macam, karena mereka kadang pakai buzzer juga gitu kan. Dan makanya itu tadi, kita harus makin cerdas, makin ini ya, makin terus kita meningkatkan literasi kita, wawasan kita, bahwa aku di drive ke sini nih gitu. Jadi terus memperkaya diri, jangan hanya ke itu aja gitu kan, bahwa memang ada hal lain gitu. Jangan-jangan yang kita anggap benar itu sebetulnya nggak benar gitu. Jadi memang wawasan itu terus diperkaya. Bila perlu baca atau riset ya Bu, atau membuka situs yang memang terpercaya seperti Dinas atau Kementerian Kominfo juga. Bisa, iya, situs-situs website yang berita yang terpercaya. Harus memang betul-betul disaring agar tidak, karena kan bisa dari satu orang, satu sumber ke sumber lainnya mempengaruhi, karena kita kan bisa dari mulut ke mulut ya. Iya, benar. Menyebarkan.
menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya sebenarnya sangat sederhana. Pertama tuh ya etika kita sendiri ya, bagaimana kita menyikapi sebuah informasi. Kalau yang kedua ya penyaringan, kita benar-benar harus bisa menyaring sebuah informasi ini. Kalau yang ketiga saya rasa paling sederhana. Saat ini memang kita overload informasi. Jawabannya hanya satu, puasa. Kalau saya menyarankan, kalau saya sendiri terutama saya Sabtu Minggu saya off semua. Puasa dalam Puasa menggunakan teknologi. Sabtu Minggu saya off semua. Karena kalau tidak diapakan, setiap ada baca satu informasi ya pingin melakukan tindakan dan sebagainya. Iya, nggak akan berhenti. Seperti contoh seperti semalam, setiap hari itu saya menjawab WhatsApp itu hampir melayani sekitar 100-an orang, baik dosen, mahasiswa. Kadang ya udah sampai mencapai titik overload. Ya Sabtu Minggu itu saya mohon maaf, saya close semua. Memang solusi hanya satu, puasa. Nggak bisa dibendung. Kita sendiri bisa mengatur itu semua. Berarti kembali kepada individu masing-masing. Betul. Apakah sudah cukup mengkonsumsi berita hari ini, informasi hari ini, jadi balik lagi ya? Ya. Ya karena memang algoritmanya begitu gitu. Kita buka ini menarik nih. Oke, aku suka ini. Di bawahnya akan ada itu lagi, terus begitu lagi dan sampai kita nggak selesai dan udah jam 12:30, udah lewat waktu tidur ini sebenarnya terus gitu. Kenapa? Karena memang ini kan ada bisnis di situ ya. Mereka mempertahankan kita sendiri. Iya, untuk supaya kita tetap di situ berlama-lama dan makin lama gitu. Tidak ada, iya, karena mungkin orang nggak sadar gitu. Tapi begitu memang algoritmanya, kita memang secara tidak sadar kita dipaksa untuk terus berada di situ dan scrolling makin lama makin ini, dan kita nggak sadar kita udah di situ berjam-jam gitu ya. Itu memang ya orang harus sadar diri juga. Oke, mungkin jam segini aku nggak usah pegang ini lagi gitu. Kadang memang ada orang-orang yang bekerja harus gitu, kayak kami di Kominfo itu ya 24 jam kita harus ada ini perintah, seperti juga ini kan membuat liputan-liputan, membuat segala macam gitu. Jadi memang ini, tapi memang untuk kesehatan jiwa juga ya Pak harus dipikirkan. Mungkin tadi puasa ya mungkin pribadi masing-masing bisa mengatur dirinya sendiri gitu, seperti apa yang terbaik menurut dia gitu. Pemirsa, sangat seru pembahasan saya dengan kedua narasumber luar biasa ini. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah iklan berikut ini saya dan dua narasumber akan kembali mengobrol seru tentang berinternet bijak. Tetaplah di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, masih di Dialog Spesial. Nah Ibu, bagaimana kalau konten hoax atau yang melanggar aturan masih banyak nggak sih terjadi khususnya di Sumatera Utara sendiri? Ya masih banyak gitu kan. Hoax itu kan kayak industri gitu ya. Iya, ada yang memang memproduksi hoax dia memang, dan dia mungkin dia menguntungkan dari situ ya. Apalagi jelang tahun-tahun politik itu luar biasa gitu ya. Di Indonesia itu hoaxnya itu ramai itu biasanya tentang politik, SARA, tentang kemarin ya tentang kesehatan itu paling banyak pas masa COVID itu luar biasa banyak itu hoax yang beredar gitu. Langsung aja labeling ini bahwa ini adalah hoax. Tapi memang kalau di kita mungkin kita kurang butuh tidak mempunyai sumber daya yang cukup atau teknologi, tapi pemerintah pusat itu melakukan itu ya. Ada mereka bisa mengetahui nih, ini sudah ujaran kebencian, bisa ditelusuri. Kadang beberapa kasus itu yang kemarin itu banyak sekali dilakukan, terutama terkait dengan politik ya, yang kemaslahatan umum ya, seperti terkait dengan SARA, dan itu berbahaya demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu biasanya ada beberapa case yang dicari dan ketemu ya siapa ini anonim ini ternyata si Anu gitu ya. Dapat tuh lokasinya
dia, aksesnya di mana dia. Nah, kadang-kadang netizen Indonesia kan luar biasa ya. Mereka melakukan sendiri investigasi seperti itu gitu. Jadi memang dan itu memang sebenarnya ada positifnya, ada negatif ya. Karena ada dia sekarang istilah apa tuh Pak? Cancel culture ya. Cancel culture. Kan jadi kayak orang bisa di-cancel gitu oleh para netizen. Ini dia nggak suka dengan si Anu atau selebriti Anu, oke, ramai-ramai hajar gitu. Jadi itu juga hal yang negatif lah ya. Untuk kadang netizen ini tidak percaya dengan apa namanya ya, ada hukum di balik ini, ya udah kita hukum aja beramai-ramai gitu, kayak semacam Sanksi sosial ya. Iya, sanksi sosial, dan kadang-kadang lebih kejam gitu dari bisa sanksi. direport juga ya, maksudnya dilaporkan juga kan sekarang kan seperti platform media sosial misalnya yang F juga kan, maksudnya Instagram atau Facebook itu kan bisa dilaporkan ini akun yang memberikan ujaran kebencian, sara. Iya, jadi memang kadang reportnya itu memang dari masyarakat sendiri, netizen sendiri yang report beramai-ramai. Nah itu tadi kadang-kadang ada itu tadi kan apa namanya istilahnya, kalau ini pengadilan sendiri kan oleh para netizen. Udah, ayo kita boykot ini, ayo kita report, hilanglah si akun itu ya kan, take down oleh platformnya. Iya gitu. Jadi memang itu juga banyak belakangan ini muncul gitu. Jadi sejauh ini belum ada ya Bu, karena memang menghabiskan tenaga juga ya. Pada akhirnya akan berlalu juga informasi yang ujaran kebencian, pada akhirnya masyarakat tahu, oh ini nggak betul, jadi di-report akunnya. Dan iya, namanya informasi ya kan dia terus berubah gitu kan. Bahkan tren itu ya akan satu saat ya akan hilang dengan sendirinya, tapi nanti muncul lagi gitu. Lalu bagaimana Pak dari praktisi informasi dan komunikasi di Sumatera Utara sendiri, ada nggak regulasi atau kebijakan-kebijakan yang memang hoax ini atau akun-akun seperti ini harus kita sadarkan, atau bagaimana tindakannya? Ya, nggak ada sih sampai sekarang. Karena nggak bisa berhenti. Hoax itu tetap selalu ada, tetap selalu muncul. Kalau di lingkungan pendidikan tinggi, kami selalu ya kalau ada hoax dan sebagainya, kami selalu menambahkan informasi baru. Jadi seperti disampaikan tadi, informasi ditimpa informasi. Jadi kalau kita ingin satu informasi itu tidak terlalu berkembang, ya mari kita gantikan dengan informasi lainnya. Jadi apakah ada regulasi dan sebagainya? Tidak ada. Kami melihat ini semua ya, yang penting ya sadar diri, literasi, etika digital. Nggak ada yang bisa kita lakukan regulasi terhadap hoax ini. Nah, lalu bagaimana dengan konten yang memang positif menurut dari Bapak selaku praktisi dan Ibu selaku di Kominfo sendiri, bagaimana konten-konten yang memang bisa memberikan 3 hal yang tadi, kebaikan, kebenaran, dan manfaat? Silakan Bapak. Ya, konten-konten yang bisa memberikan kebaikan kebenaran memang harus kita cek sih. Kadang kalau kita lihat sebuah informasi, ya cek ke sumber informasi yang kita tahu. Mungkin hal yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sumber informasi tersebut, bukan dari sumber yang sudah rantai berantai. Nah, banyak sumber informasi yang bisa kita cari. Banyak orang beranggapan, cukup Google aja, di sana benar. Tidak juga, tidak selamanya yang ditampilkan di Google itu benar. Ada aplikasi ChatGPT yang baru, tidak selamanya juga yang disampaikan informasi itu benar. Tapi ya kembali, semua informasi pasti ada sumber. Sebagai contoh, kalau kami semua informasi pendidikan itu tetap ranahnya berada pada kami di Kemendikbudristek. Kami juga berhubungan dengan Perpustakaan Nasional. Jadi di dua sisi ini informasi yang kami dapatkan untuk perguruan tinggi ya dari sanalah yang paling benar. Kalau di sisi lain, nah sebagai peneliti, jadi kami dosen itu kan juga meneliti. Kami juga punya platform yang kami anggap sudah sepakat inilah platform yang benar. Itu ada namanya platform ResearchGate, ada platform Scopus. Jadi kembali ke masalah kesepakatan sebenarnya. Kita sesama itu harus saling sepakat mana sih letak informasi yang benar. Di sanalah nantinya kita bisa melakukan cek dan riset. Gitu. Nah Ibu, dari kacamata Ibu sendiri, bagaimana sih konten-konten yang memang
patut untuk ditampilkan agar bisa dapat hadir di tengah masyarakat, memberikan pengaruh baik? Konten seperti apa, Ibu? Ya, konten ini kan macam-macam ya. Orang berlomba-lomba berkreasi membuat konten gitu ya. Ada yang positif, ada yang biasa-biasa, ada yang receh, ada yang negatif gitu ya. Nah, banyak sekali gitu ya. Orang bebas kenapa? Karena ya ini medsos dia gitu ya, dan dia juga mengakses konten yang positif atau negatif itu kadang nggak bisa kita larang gitu ya, terserah, karena dia punya ini sendiri untuk dirinya gitu. Tapi kita tetap misalnya pemerintah ya menghimbau lah ya, untuk terutama untuk anak-anak muda gitu ya. Kita sih agak khawatir juga ya, karena memang generasi yang anak-anak muda sekarang ini suka ya, karena gitu ya, dia nggak punya waktu yang lama untuk fokus pada satu konten misalnya. Kenapa? Akhirnya orang membuat konten itu hanya berapa detik ya, 1 menit tuh paling lama itu, karena orang akan scroll gitu ya. Dia akan menyampaikan informasi di awal itu harus yang penting-penting dulu, dan itu mereka semua berlomba untuk membuat konten yang semenarik mungkin, dan orang akan lama melihat dia gitu. Jadi memang anak-anak muda sekarang ya banyak ya, mereka belajar membuat konten-konten yang bagus gitu ya, lumayan bagus, dan akhirnya muncul profesi-profesi sebagai konten kreator gitu ya. Itu luar biasa perkembangannya. Orang mendapatkan apa ya, benefit, mendapatkan uang juga ya, Bu, uang ya. cuan dari membuat konten kreator itu banyak sekali, dan anak-anak muda sekarang sangat tertarik menjadi konten kreator gitu. Nah, tentu di sisi pemerintah kita melihat harus ada nih juga nih konten-konten yang tidak receh lah misalnya ya, yang bermanfaat, terutama bagi pemerintah itu kan ada kita juga butuh ini informasi harus diketahui nih sama publik. Kenapa? Karena ini penting gitu. Kenapa? Ini karena misalnya tadi saya sebutkan, karena ini harus COVID ya, orang harus merubah perilaku gitu. Kita harus membuat orang tertarik, paham, mengetahui, dan akhirnya bisa merubah sikap gitu. Itu kayak komunikasi yang jangka panjangnya lah gitu. Jadi memang konten ini sangat apa ya, kita sendiri juga terus berusaha belajar untuk membuat konten yang semenarik mungkin, dan agar anak-anak milenials ini dan generasi Z ini dapat nih informasi gitu, dapat nih infonya gitu tentang pembangunan, tentang hal-hal yang harus positif gitu ya. Karena nggak boleh dong semuanya harus yang receh-receh gitu ya kan, karena dia harus berkembang juga gitu, dan kita butuh orang untuk aware terhadap pembangunan, terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil gitu kan. Nggak mungkin negara atau pemerintah juga jalan sendiri tanpa dukungan publik gitu ya. Dan ini juga ada generasi muda yang harus kita ambil nih pengaruhnya gitu ya. Seperti saya sendiri, Bu, saya mengikuti beberapa influencer yang memang gaya hidupnya yang olahraga rutin dengan makanan sehat itu kan secara tidak langsung kan mempengaruhi habit kita yang bisa membuat kita termotivasi. Jadi memang orang-orang seperti itu, konten kreator seperti itu memang yang dibutuhkan, selain yang Ibu bilang tadi yang menyebarkan informasi terkait pembangunan dan orang-orang Indonesia yang sudah pencapaiannya bagaimana, prestasi-prestasi apa seperti itu. Baik Ibu, kita kedatangan mahasiswa FISIP dari Universitas Sumatera Utara. Nah, kita akan berikan kesempatan untuk mereka bertanya terkait bijak dalam berinternet. Silakan. Siapa dulu? Ini adiknya yang mau perkenalkan diri dulu, teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Angel atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri. Pak, Bu, saya ingin memberi pernyataan bahwasannya belakangan ini kan sering kita mendengar penipuan-penipuan bermedia sosial seperti pengiriman undangan APK yang dikirim melalui WhatsApp, permintaan OTP akun, dan pengiriman paket. Menurut Bapak dan Ibu, apa upaya yang bisa kita lakukan agar kita tidak tertipu dalam bermedia sosial? Itu aja sih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya buat saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Rifka Novia. Saya mahasiswi Universitas Sumatera Utara dari FISIP. Nah, pertanyaan saya, menurut kedua narasumber ini, apa sih upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam membuat media sosial dari pemerintah itu tidak monoton dan bisa lebih meningkatkan viewers dari masyarakat sendiri? Terima kasih. Silakan Bapak. Siap, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Dik Putri ya. Ya, internet saat ini sebenarnya internet bukan hanya sekedar media sosial lagi. Internet belakangan ini 5-6 tahun terakhir sudah masuk yang namanya fintech, financial technology. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik bagi orang yang ingin melakukan pencurian data. Kalau zaman sekarang, HP itu diibaratnya bukan hanya sekedar handphone. Handphone, media sosial, bank juga. Ya, apalagi kita belakangan banyak fintech yang sudah sangat ramai kita gunakan. Nah, untuk mensiasati tren teknologi pencurian terbaru ini, yaitu menggunakan aplikasi APK. Ada juga yang minta OTP. Nah, nggak ada opsinya. Opsinya ya seandainya yang bisa kita sampaikan, kalau kita salah, opsi aja satu, diganti handphonenya atau di reset ulang. Nggak ada opsi lain. Karena memang yang bisa kita lakukan ya pembelajaran. Mengenai aplikasi yang menggunakan undangan APK, itu juga memang sebenarnya sangat, kalau saya bilang ya, sangat kreatif ya pencurinya. Karena itu menyentuh sisinya seseorang. Undangan itu siapa yang nggak senang dapat undangan, ya. Jadi itu menyentuh sisi hati manusia itu untuk bisa menarik, mengklik. Ya kembali, semua itu karena jempol kita yang mungkin terbiasa terlalu cepat untuk menyebarkan. Opsinya hanya satu, kalau kita lihat yang seperti ini, ya kita harus benar-benar cek dan recheck, tapi sarannya nggak usah dibuka. Kalau saya selalu menyarankan ada yang namanya APK, baik dari teman atau siapapun, jangan dibuka, hanya dihapus. Tapi kalau seandainya terbuka, opsinya hanya satu, tetap harus kita senantiasa reset ulang HP kita atau diganti. Karena ingat, jejak digital kita itu udah dicuri. Nah, tapi langkah selanjutnya setelah kita melakukan penggantian, yang paling penting adalah kita juga harus segera melakukan perubahan autentikasi. Semua kata sandi kita harus diubah, semua PIN dari bank kita harus diubah. Karena semuanya tetap alasannya adalah untuk keamanan. Ya. Oke. Jika sudah terlanjur mengklik tanpa sadar ya, kadang kan kita kan, undangan, seperti yang Bapak jelaskan tadi, siapa sih yang tidak bahagia mendapatkan undangan? Kan kadang kita tidak terbesit ya, ini apakah penipuan? Jadi tanpa sengaja jari balik lagi, kadang jari lebih cepat daripada pemikiran. Jadi kita klik, jadi solusinya yang seperti dijelaskan Bapak tadi, ubah PIN, di reset dulu HP-nya. Di reset dulu atau ganti HP-nya, dan itu ubahlah seluruh autentikasi yang ada. Oke Ibu, untuk pertanyaan teman selanjutnya mohon dijawab Ibu. Oke, memang itu ya tantangan di pemerintah, karena adik-adik ini kan memang mereka belajar di FISIP ya, jadi mereka juga bakal masuk ke dunia kerja dan mungkin ada yang juga jadi ini ya kan di pemerintahan atau di perusahaan gitu ya. Gimana sih membuat konten-konten yang menarik ya, jadi menyentuh publik gitu ya. Memang nggak ada rumusnya gitu, karena memang berubah terus nih tren-trennya gitu. Caranya ya kita harus ngikuti tren juga gitu, dan ngikuti tren terus nggak semuanya konten yang kita sajikan itu seperti keinginan kita gitu. Misalnya kita nih dari 100% konten harus ada yang memang kita pikirkan ini kebutuhannya publik, si netizen gitu. Baik itu informasi yang berguna, hiburan gitu ya kan, wisata-wisata yang mungkin orang lagi suka wisata gitu. Jadi kita sajikan kebutuhan si netizen gitu. Kita harus mikirin konten kita itu juga ini manfaatnya ada nggak sama orang gitu kan, netizen tertarik nggak mereka gitu. Nah itu jadi ada tips, ada trik, ada misalnya ini gimana caranya membuat ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi kebutuhan si netizen, kemudian
kita ngikuti tren misalnya lagunya lagu apa nih lagi yang booming gitu ya kan, apa yang FYP nih, kita ikut riding tren itu gitu. Jadi memang terus berusaha untuk ikut dalam ini netizen ini maunya seperti apa. Sama kayak mungkin di industri televisi juga begitu ya kan, kita juga dari pemerintah juga begitu gitu. Jadi memang terus berubah dan berusaha untuk mengikuti tren yang ada, dan tentunya tetap kita menyisipkan dengan konten yang kita mau, informasi yang kita mau, kebijakan yang kita anggap ini harus tahu nih orang, harus kita lebih kreatif lagi cara menyampaikannya, mungkin dengan sound yang keren atau gimana caranya supaya dengan tren-tren yang sekarang itu banyak juga yang konten-konten serius pemerintah dia di TikTok ya dia tetap pakai gerakan joget-joget misalnya, tapi misinya dapat sampai dia informasi yang ingin ini itu ya. Jadi memang kreativitas gitu, dan terus untuk melihat berubah dan memperbaiki diri gitu. Baik, jadi evaluasi tersebut terus dilakukan oleh Kominfo Sumatera Utara sendiri ya Bu, mengikuti tren salah satunya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial karena kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Evarina TV, ternyata mempunyai media sosial tidak boleh juga sembarangan untuk menggunakannya. Kita harus paham fungsi dan juga bijak dalam menggunakan media sosial atau berinternet agar tetap berada di jalur yang benar dan sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, kita akan lanjutkan obrolan kita untuk Bapak dan Ibu. Awal pertanyaan kita, sudah apa saja upaya Kominfo Sumatera Utara dalam mencerdaskan masyarakat dalam bermedia sosial? Iya, jadi memang kita mencerdaskannya mungkin ya juga dengan aktif bermedsos ya. Kita aktif sejak berapa tahun belakangan, kita serius untuk menggarap medsos kita, membangun, menambah followers, berinteraksi gitu ya, dan dari situ juga kita jadikan alat untuk itu tadi, mencerdaskan juga ya, mencerdaskan melalui platform yang itu gitu ya. Semakin banyak followers, tentu kita semakin banyak orang yang akan melihat pesan kita, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan hal-hal positif, merubah perilaku dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang selain itu juga itu tadi kita ada sosialisasi literasi digital yang dilakukan melalui tatap muka gitu. Ada kegiatan-kegiatan kita yang di Dinas Kominfo itu yang melakukan itu gitu. Tadi juga ada juga melalui buku ya, tadi ya kita membuat buku, menerbitkan buku dan membuat versi digitalnya supaya orang bisa tahu lebih banyak. Dan kayak buku ini juga kita bagi melalui kerjasama dengan PKK ya kan, ya, ada Ibu Nawal yang memberikan ini juga gitu, memberikan informasi dan komunikasi juga. Kita iklankan juga ini misalnya di platform kita. Kemudian juga dalam kegiatan PKK ini juga sering dibawa gitu, dibagi-bagi ke daerah. Kemudian ada juga melalui pojok baca dalam perpustakaan yang dari Dinas Perpustakaan juga menyebarluaskan tentang buku ini. Jadi kita memang mencoba berbanyak cara ya untuk memberikan literasi digital ini. Mungkin itu. Bapak, untuk saran dan juga harapan bagi para pemirsa atau masyarakat atau pengguna yang memang memiliki akun media sosial, saran dan harapan Bapak bagaimana? Ya, kalau saran dari saya yang pertama memang paling penting kembangkan literasi etika digital. Banyaklah membaca, banyaklah mencari sebuah informasi yang benar. Semua itu harus
awasi dengan yang kedua itu, yaitu ini mungkin yang jarang dilakukan ya. Selalu sering mengganti kata kunci, password. Ini mungkin jarang yang dilakukan. Padahal sebenarnya kalau password yang sudah lama tidak diubah, itu udah disadap pastinya. Karena sebagai contoh dari waktu kita login aja sebuah email, karena dia ada muncul pesan password Anda sudah kadaluarsa. Jadi memang poin kedua itu kita harus sering melakukan proses pergantian autentikasi. Memang autentikasi sekarang makin beragam, mulai dari password, sidik jari, foto, tapi itu tetap semua harus diganti secara berkala untuk menghindari adanya pencurian data. Kalau yang ketiga, ini juga penting. Karena sudah masuk fintech dalam kehidupan bermedia sosial, kita juga kadang ada yang melupakan, nggak pernah dia mengecek dananya dan sebagainya. Kita juga harus sering-sering mengecek. Kadang dana kita bisa hilang tanpa kita sadari. Lama nggak dibuka, biarkan aja itu aman. Rupanya karena tidak kita ganti password, rupanya sudah berubah, udah dicuri, hilang semua. Karena memang jejak digital ini berlangsung 24 jam. Semua orang itu bisa dicuri jejak digitalnya kapanpun. Mawas diri yang harus kita lakukan, memang sering ganti password, sering mengecek data kita. Mungkin itu yang bisa saya sarankan. Baik Ibu, silakan Ibu. Bagaimana saran dan harapan Ibu bagi masyarakat yang menggunakan media sosial atau yang melakukan internet? Ya tentu itu tadi ya, perkembangan terus menerus dan kita juga dituntut selagi kita hidup, selagi kita bernafas terus belajar, terus memperbaiki diri, memperbaiki kemampuan, tidak stuck ya, tidak langsung ini aku udah ngerti nih semua, udah ini. Kita terus belajar dan bermedia sosial juga kita terus aware ya, jangan lalai, jangan gampang terpengaruh, terprovokasi gitu kan. Dan ya itu tadi, gunakanlah media sosial itu, internet itu untuk manfaat ya, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain gitu ya, dan juga untuk produktivitas gitu kan. Silahkan media sosial dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk itu tadi, mencari cuan, mendapatkan ini, menjadi content creator, apapun itu ada sekarang, silahkan. Dan kita bisa banyak sekali belajar dari internet. Kita kalau dulu zaman kita kecil ya mungkin kita susah ya, cari buku kita harus beli itu di toko buku, majalah gitu. Kita pinjem, saya suka baca buku misalnya, tapi kita harus ke perpustakaan, harus minjem, harus. Sekarang semuanya ada, semuanya. Kita mau belajar apapun bisa, mau belajar masak bisa, belajar main gitar bisa, mau belajar apapun yang kita inginkan asal ada kemauan. Itu tentu sangat positif dan bagi orang-orang yang ingin berkembang itu dia juga bagus sekali gitu kan internet ini. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya, tapi juga harus kita pahami, sadari ada risiko di balik itu dan kita harus tetap waspada. Baik. Nah Ibu, boleh dong diinformasikan kepada pemirsa Evarina TV, khususnya masyarakat Sumatera Utara, jika mau mengakses informasi seputar Kominfo Sumatera Utara, kemana nih Bu? Apa yang harus dilakukan? Ya, Dinas Kominfo ya sebagai dinas yang menyampaikan informasi, komunikasi untuk pemerintah provinsi, kita punya platform ya, akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok. Kita pakai alamat Info Sumut ya. Jadi silakan follow, kalau bisa di follow supaya tahu perkembangan tentang informasi, tentang pembangunan, tentang hal-hal positif, tentang hal-hal yang bisa mencerahkan mungkin ya, informasi tentang Sumatera Utara apapun, silakan bisa diakses di Info Sumut. Kemudian Dinas Kominfo juga punya Sumut Smart Province ya. Sumut Smart Province itu semua hal-hal yang mungkin website dan lain-lain itu bisa diakses dalam satu alamat itu. Silakan, segala macam tentang Sumatera Utara itu bisa kita akses di Sumut Smart Province. Kemudian sebentar lagi kita mungkin akan launching satu data Sumatera Utara ya, dalam proses gitu ya. Mudah-mudahan ini juga kinerja Dinas Kominfo ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Baik.
Pemirsa, tidak terasa saya dengan dua narasumber yang hebat ini sudah menemani Anda selama 60 menit. Pemirsa, seperti yang telah diberitahukan oleh Ibu Harvina tadi, bahwa kita harus bijak dalam berinternet. Kita harus mengenal diksi yang baik, tidak mengandung sara, dan untuk anak yang masih di bawah umur tetap dalam pengawasan ya Ibu ya. Dan yang dijelaskan oleh Pak Abdi Dharma bahwa kita dalam berinternet atau bersosial media harus mengandung 3, seperti kebenaran, kebaikan, dan manfaatnya harus ada. Seperti itu pemirsa, kita harus memilih konten-konten yang pemirsa tonton harus baik dan tentunya bermanfaat. Ingat ya pemirsa, bijak bermedia sosial itu sangat penting supaya kita mendapatkan dampak positif dengan menggunakan media sosial. Pemirsa, sekedar informasi bahwa proses siaran ini dilakukan di Pekan Raya Sumatera Utara yang berlangsung dari 16 Juni sampai 17 Juli 2023 mendatang. Dan pemirsa harus bisa mensubscribe YouTube dari Kominfo, yaitu Apa Cerita Info Sumut. Betul ya Ibu ya? Oke, baik. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Angel Enggolan, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak.